Anakan. Ada malah yang sekarang yang Isabel itu sampai 25 juta per pasang anakan. Isabel tuh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Gilang Jalan-Jalan. Jadi di video kali ini Gilang Jalan-Jalan mengunjungi peternak burung pin. Kira-kira burung apa aja ya, jenis apa aja ya. Daripada nunggu lama, lebih baik langsung aja yuk kita ke dalam. Ya Om. Oh siang Om. Nah, siapa? Gilang. Oh oke. Gimana? Ya, yang saya bisa bantu? Nah ini kan peternakan burung pin ya. Ya betul. Kira-kira Om ngoleksi burung apa aja? Di sini saya dominan di siskin sih. Siskin ada beberapa item. Terus ada black blue juga, ada emprit Jepang, ada bola madin, ada kenari merah juga. Ada kenari merah ya? Oh ini ya anak-anak? Ya betul. Nah ini anak-anak ini. Kenari merah, ada merlok, ada BR. Ada merlok, ada BR. Betul, ini yang merlok, ini yang BR. Black red, gitu ya. Bukan berajangan, black red. Iya. Tapi ini anakan mana nih? Nah ini, kalau ini anakan siskin. Anakan siskin. Anakan siskin. Ini dicampur sama saya nih. Ada pastel, ada dilute, ada klasik, ada double dilute. Jadi itu bisa dibilang koloni buat pembesaran. Jadi si burung biar aktif, aktivitasnya. Makanya masanya dikasih tempat yang luas. Oh gitu. Berarti ini kandang koloni untuk anakan. Betul, untuk anakan. Kadang ada juga yang indukan manggung, saya satuin di sini gitu kan. Tapi itu nggak masalah. Oh enggak masalah. Enggak masalah itu. Jadi dia bisa membantu lah, bisa membantu. Karena kan burung-burung gini iseng banget nih, sering cabut-cabutan bulu. Jadi proses molting terbantu sebenarnya. Oh gitu. Nah jadi untuk ini kan siskin ya Om? Ya. Jadi kan si Om itu siskin itu berapa jenis? Yang siskin sebenarnya jenisnya banyak. Cuman saya tidak akan bahas yang di luar berapa banyaknya gitu kan. Saya akan bahas yang ada di farm saya. Yang di farm saya ada sekitar 5 item. Dari siskin klasik, topas, dilute, double dilute, Sama double dilute? BHS. BHS? Iya. Itu indukannya mana Om? Kalau yang klasik? Dari klasik oke. Ini saya akan kasih unjuk. Ini yang klasik. Ini yang klasik? Ya. Ini klasik. Terus yang apa ya? Double dilute. Iya, double dilute. Ini yang double dilute. Ini? Ya. Ini double dilute. Dia bedainnya dari segi warna dari apa? Dari warna sangat beda, sangat ketara banget. Ini klasik, Om bisa lihat fisiknya merahnya tajam, kepalanya hitam. Oh dia kalau klasik itu palanya cenderung hitam. Betul. Cuman kalau Double dilute dia merahnya udah encer. Udah encer kayak begini. Jadi pak hitamnya udah hilang. tapi dia bukan silangan kan? Oh bukan, dia ada genetiknya sendiri. Oh ada genetiknya sendiri. Ada genetiknya sendiri. Nah kalau yang ini nih Om, yang hijau nih? Itu siskin juga Om. Iya. Cuman ini BHS siskin itu kan ada siskin hijau. Ini pun sama ada dilutnya, ada double dilute. Cuman ini di saya nggak ada, belum punya. Karena ini ternaknya tingkat kesulitannya di atas ini. Oh dia beda penanganannya gitu. Ya, tingkat kesulitannya cukup lumayan. Tapi kalau siskin itu dia dari ibaratnya masa birahi itu umur berapa? Ibaratnya kayak siap kawin lah. Oh siap kawin. Kalau betina di usia 6 bulan ke atas, jantan usia 8 ke atas. Usia 8 ke atas. Iya, itu udah bisa. Udah bisa. Jadi sistemnya kayak poligami apa? Di sini sistem pasang gitu.
Betul, kalau di saya ada yang monogami, ada yang poligami. Karena siskin itu karakternya beda dengan burung lain. Menurut pengalaman saya sih, ada yang mau monogami, ada yang mau poligami. Ini kayak ini kan model monogami, poligami. Biasanya saya cabut. Karena si betina agresif ke jantan, galak lah. Biasanya saya cabut. Ini lagi ngerem ya? Iya, lagi angker. Bisa dilihat boleh. Jinak kok burungnya. Jinak banget. Jinak banget. Ini lagi ada telurnya. Tapi kalau kita kayak gitu nggak stres ya? Enggak, kan udah terbiasa. Saya sering interaksi dengan burung, jadi burung udah nggak takut lagi. Nah kalau ini sama ya? Sama, ini klasik juga ini sama klasik. Nah tadi saya ada ngasih tahu dilut ya. Ini dilut jantan. Oh dia warnanya lebih muda. Iya, jadi hitamnya udah kelewat, putih nggak sampai. Jadi di tengah-tengah dia abu jadwalnya kan. Nah ini dilut remaja tuh. Ini double dilut remaja. Nah ini betinanya kayak begini. Betina dilut. Itu betinanya. Cuman Om kalau kita bicarakan masalah harga gitu ya, dia itu emang ada patokan harga pasaran? Apa kita lihat dari segi warna, postur tubuh, apa gimana? Nah, siskin itu sebenarnya tidak ada batasan harga sebenarnya gitu kan. Terus bahasa orang sekarang kan ada harga, ada kualitas. Pasaran siskin klasik di usia 3 bulan ke bawah itu harga di 2 juta sepasang. 2 juta? Pasang ya. Sini ya? Yang klasik? Iya, yang klasik. Itu karena kan itu udah menurut saya bagus lah. Dilut kisaran di angka 3,5 ke atas. 3,5 ke atas Per pasang. Kalau double dilut dari 7,5 ke atas, 7,5 juta ke atas usia 3 bulan. Usia 3 bulan. Itu terendah ya, harga terendah. Itu dilut double dilut pun bervariasi tergantung kualitasnya. Kualitasnya bagus, puternya bagus, bisa ada yang sampai 12 juta, 14 juta, 15 juta per pasang sih. Anakan. Ada malah yang sekarang yang Isabel itu sampai 25 juta per pasang anakan. Isabel tuh? Iya. Cuman itu masih langka burungnya, nggak ada di kawan di Bandung. Cuman beberapa orang sih. Cuma beberapa orang aja. Cuman kalau kayak jenis burung pin kayak kenari gitu ya. Kalau kenari kan suara yang diambil. Nah kalau dia itu? Ini kebetulan di siskin ini menurut saya ada plusnya. Dari suara oke, dari warna oke. Dari warna oke. Nah, malah sekarang banyak burung-burung kicau nyari ini buat masteran. Buat masteran. Buat masteran. Cuma kan kalau masteran kan, harganya master banget. Iya betul, betul. Cuma kan kalau suara alamnya enak ini, speednya rapet, terus ocehannya itu fresh-nya banyak banget. Siskin itu dari mana sih Om asalnya? Amerika Latin, dari Venezuela. Asal muasalnya dari sana, dari Venezuela. Jadi apa? Si Om kan miara siskin, terus ada burung pin lainnya, kayak black throat, Ya. terus gold amadin, black Jepang. Kenapa cenderungnya ke siskin? Karena gini, saya jadi dari dulu gitu kan, saya nyari di burung ini bukan hobi ya, saya nyari duit dengan media burung gitu kan. Jadi yang prospek sebetulnya semua prospek sih, semua prospek. Saya dominan ke sini, ya harganya lumayan lah, gitu kan. Jadi bisa buat nutupin biaya hidup saya. Oh gitu. Dari sini betul. Jadi teman-teman kalau misalkan ada yang mau beli burung siskin, ini bisa ke Om Chandra. Nanti saya cantumin nomor telepon sama sosial medianya di video ya. Terus ada apa lagi nih Om? Ada Jepang. Nih, ada Jepang ya tuh. Ada Jepang. Ini Jepang putih jambul. Tuh kebetulan lagi beranak tuh, ada 5 anak. Dia jambul sama nggak jambul tuh sama nggak sama? Nggak sama. Karena ada apa maksudnya? Ya ada perbedaan lah. Di segi harga pun beda. Nah kalau yang biasa itu? Yang biasa non jambul, putih non jambul itu anakan sekitar 500 per pasang. Jambul gini bisa di 750. Itu anakan.
Siapan. Oh, siapa? Siapan yang berpasangnya. Ini kalau black suit ini berloncat iya tuh ada anaknya. Ini lagi penjodohan. Black suitnya. Ini lagi angrem, jantannya setia lagi nungguin. Ceweknya lagi angrem dalam lubang. Di dalam corong. Kalau black strut harganya berapa Om? Kalau Black suit pasaran sekarang anakan di antara 900.000 satu ekor. Anakan? Iya anakan. Tapi udah bisa makan gitu. Ya udah aman itu, udah aman. Nah ini sebenarnya gini, saya juga mau ngasih tahu ke teman-teman Yang ada di rumah. yang ada di rumah, ternak itu sangat menguntungkan. Satu, yang penting kalian menjalaninya serius, jangan setengah-setengah. Karena ternak itu simpel, tidak mengganggu kerjaan aktivitas kita sehari-hari, tidak mengganggu. Pengurusnya sangat simpel, apalagi kita main pemakan bijian. Pagi-pagi kontrol air minum, pakan, kalau ada waktu kita jemur. Tapi kalau pakan sama aja gitu. Pakan saya selalu bikin sendiri. Oh enggak. Nggak pernah beli dari toko dari pakan. Kalau pakan saya bikin sendiri, ngemik sendiri. Karena menurut saya kalau kita ngemik sendiri, kita akan tahu si burung ini kebutuhannya apa nih, atau dari biji apa yang dia dominan. Terus sangat bersih, kita cuci dulu. Pakan itu beli, mix dulu, blower, cuci, direndam dengan rempah-rempah, kita jemur. Dijemur. Saya tidak pernah mengopen pakan, enggak. Karena Bedanya kalau di open itu akan mengurangi biji pakan tersebut dan tidak akan bertahan lama. Kenapa? Matangnya terpaksa, dominan di kulit top, dalamnya agak tembus. Tapi kalau menggunakan cahaya matahari, kita dapat manfaat yang banyak. Dapat vitamin D, satu, terus matangnya maksimal, tembus sampai ke dalam-dalamnya, akan awet. Ketiga, tidak mengurangi biji pakan tersebut. Karena di alamnya pun burung tidak pernah makan makanan yang udah digoreng atau apapun. Saya selalu gitu ke alam. cuman ini Om, kan bahas pakan ya. Kalau di siskin nih ya, dia itu misalkan kita salah pakan apa mempengaruhi warna? Oh enggak. Kan kayak ini kan cesim ya. Kalau cesim kan untuk kalau kenari bagus. Terus kalau untuk kayak jenis kenari merlot untuk menguatkan pigmen merahnya. Kalau dia karena siskin itu di alamnya udah merah. Oh. Tanpa bantuan itu pun burung akan tetap merah. Terkecuali pas mutasinya si burung itu lagi drop sakit, mungkin akan menuruni si grade merahnya, mungkin ke kuning ke apa gitu kan. Ini sebenarnya ini dari sawi ini dari sawi ini kan mengandung beta-karotin nggak begitu banyak sih, hanya membantu mengangkat merah yang udah ada. Sebenarnya bukan bikin merah burung hijau dikasih ini walaupun sehari 2 kilo nggak bakal merah, karena tidak ada unsur merah di skenario tersebut gitu kan, hanya membantu sebenarnya. Ada burung apa? Puyuh juga. Ada puyuh. Jadi saya gini, orangnya apa ya? Oh, dua orang berhasil saya coba, dua orang berhasil coba gitu kan. Selagi kita bisa kenapa enggak sih? Iya benar. Ada bola madi juga lagi angrem. Oh yang ini ya? Ya, nih. Tuh, kelihatan nggak? Bola madi. Ini bola madi lagi bertelur. Ntar saya lihat biar kelihatan telurnya ya. Nah, udah 3. Dia sekali telur berapa tuh? 6, 5. Ada yang udah netes, cuman saya babuin. Nih. Oh iya. Nah. Di sini manfaatnya emprit Jepang itu, karena kan ada dibilang pin sociality ya. Si emprit Jepang itu bisa apa namanya? Bisa mengerami atau meloloh anak burung manapun. Nah, banyak sama peternak-peternak besar itu, khususnya peternak pin hias, ini dipakai babuan, pakai poster. Oh itu Jepang. Iya. Jadi khusus kayak saya ini gua lamadin itu nelor, udah 4-5 telur saya masukin ke sini, kemana dibagi gitu kan. Jadi mereka yang jadi induk asuhnya. Sangat bagus, bagus banget. Sampai temboloknya penuh begitu.
Berarti breed Jepangnya ada berapa jenis Om? Breed Jepang banyak Om. Kalau di saya cuma ada berapa jenis ya? Tapi itu ada yang mata merah Om. Oh iya, ada albino. Di saya ada albino. Albino cuman albino kali split. Kalau albino kali albino itu kemungkinan hidupnya dikit, tipis sih. Makanya saya kawin ke split, ada keluar albinonya 2, splitnya 2. Kisaran harga albino di 3,5 siapan per pasang, 3,5 juta. 3,5 juta per pasang. Pasang. Sultan. Nah ini ada mocha, ini baru panen 2 minggu yang lalu. Ini ada split juga, ada albino, ada putih jambul. Nah itu kalau mocha harganya berapa? Mocha sekitar 500 sih per pasang. Per pasang. Ya, per pasang. Wow. Juga. Nah, ini Om, mau tanya lagi. Nah, kalau dari perawatan ini jenis yang BHS sama ini beda. Perawatan sama cuman saya bilang tingkat kesulitan itu karakter yang beda. Karakter burung ini dia besit, terus beda karakter dengan ini. Yang saya rasa tingkat kesulitan ini lumayan daripada ini. Tapi asalnya sama dari Amerika. Dari sama juga. Dari harga Itu cukup, ini sepasang siapa dulu kisaran 7,5 jutaan. ini sepasang. Iya, 7,5 juta. 7,5 jutaan per pasang. Tapi ini udah produksi belum? Udah produksi, itu lagi penjualan kedua. Mana anaknya udah laku? Oh, anak udah lah. Udah laku anaknya. Itu penjualan kedua. Udah berapa tahun itu Siskin? Saya belajar ternak itu udah sekitar 7 tahunan. 7 tahun. Iya, belajar. Emang awalnya sebelumnya Sebelumnya saya kerja. Kerja. Nggak miara burung aja. Enggak. Sebelumnya kerja, terus saya main ocehan, miara burung A, B, C. Cuman saya kerja gitu kan. Dan menurut saya pribadi itu malah menguras isi uang jajan karena setiap hari harus beli A, B, C-nya ke sana. Nah itu saya stop. Saya belajar ternak. Siskin. Ya, ternak siskin. Dulunya saya ada main penari postur, lovebird, dan yang lain-lain lah gitu kan. Di sini, nah saya ngeklik di sini karena Ke Siskin. iya sangat itu tadi saya bilang sangat menguntungkan. Tapi di Jakarta juga banyak juga yang Ada beberapa rekanan saya juga sih. Ada dulu yang beli dari saya, anak kan sekarang udah jalan udah besar gitu kan, teman-teman. Kami di sini saya support sih. Kadang saya kehabisan stok anak kan saya ngambil dari rekan-rekan gitu. Tapi dari dari Siskin ini punya grup apa komunitas? Oh ada, apa gimana? saya ada komunitas. Saya ada KSN, Komunitas Siskin Nusantara. Itunya ADART-nya terbentuk di Bandung. Saya sektor Jakartanya yang KSN ini. Saya juga di sini di KSN ini jadi membudidayakan, memperbanyak burung. Karena konon burung ini di negara sendirinya pun boleh dikatakan punah. Oh, ini langka juga Iya. negaranya. Nah, saya bergerak dengan teman-teman menyelamatkan kepunahan tersebut. Oh, gitu. Nah, sewaktu-waktu kalau negaranya sendiri memohon atau ada yang ke kami minta bantu buat apa sih? Di negara sendirinya katanya butuh atau buat ditaruh di apalah di negara sendiri, saya siap bantu. Konservasi ya namanya ya kalau di negara sendiri. Ya kami siap bantu sih, karena ini kan burung dari negara dia gitu kan. Di sini pun kami bukan mau memunahkan atau kan mengembangbiakan di sini dan kawan-kawan. Jadi kan makin banyak orang yang minat, yang beli akan makin banyak tersebar. Secara tidak langsung itu burung akan produksi massal jatuhnya. Ini grup Facebook atau? Ini grup Facebooknya ada, Komunitas Siskin Nusantara. Kebetulan pendiri Facebooknya saya. Bisa diklik di sana. Silakan teman-teman yang mau bergabung di sana tinggal cari di Facebooknya Komunitas Siskin Nusantara. Di situ kami bisa beredukasi, bisa bantu edukasi. Kalau ada yang baru-baru, pemula-pemula mau belajar ternak,
boleh silakan masuk ke grupnya atau tanya-tanya di sana atau bisa ke WA saya. Iya. Boleh. Iya. Tapi kalau dari perawatan mah nggak terlalu. Perawatan simpel Om. Jemur biasa. Gitu. Jemur biasa, terus ngasih pakan mandi biasa. Sangat-sangat simpel. Tapi ini makanya yang banyak yang itu biji apa sih? Niger seed. Ini 50% di sini ada. Nih, pakan yang saya gunakan. Nih. Ini saya pakan bikin sendiri pakannya. Ini saya beli bahan karungan. Bahan karungan Niger seed gini kan bahan karungan, terus saya mix di sini, saya blower pakai mesin blower supaya kotorannya hilang. Sesudah itu saya cuci sampai bersih, rendam kayak tadi. Itu komposisi pakan ini ada madunya, ada jahe, ada sekot atau kurkuma, ada madu, ada telur. Rendam semalaman dengan rempah-rempah itu, pagi-pagi baru saya jemur. Pagi dijemur. Sampai 3 hari penjemuran, benar-benar keringnya maksimal. Nah, burung ini komposisi pakannya ada beberapa, ada Niger seed, intinya biji sawi, kenari seed, millet merah, millet putih, jawawut, ada linseed, ada expert juga. Sambik di sini semua. Dia nggak pakai kenari seed ya? Ada pakai cuman beberapa persen doang. Ini ada kok kenari seed. Nih panjang-panjang. Kenari seed, ada linseed juga nih. Ada adas. Adas itu kayak semacam apalah, dia hangat, jadi bisa membantu burung yang serak. Kalau di musim hujan dikasih adas karena dia hangat, min. Oh, kayak min. Iya betul. Dia benar-benar ya kalau membedakan jantan dan betinanya itu emang benar kelihatan. Dari warna sangat mudah. Perlu kita tiup-tiup. Sangat mudah. Kalau kenari kan kita harus lihat. Ya betul. Nah dari anakan pun bisa dibedakan, udah ketara kok jantan dan betina. Ini yang nemplok betina tuh. Yang bawah, yang atasnya jantan. Jantan itu trotol. Iya. Mulai motinya udah trotol, belang-belang. Berarti kalau kita beli anakan juga udah ketahuan. Udah ketahuan. Nggak gambling kan? Betul, terkecuali kalau dari anak usia 2 bulan ke bawah. Itu karena belum ada moti. Kalau saya udah karena sering main ini, saya udah tahu oh ini jantan di betina. Dari faktor kepala gitu kan, ada udah kebaca sih. Oh, ini kenari merloknya juga. Iya, ada merlok, ada BR, ada black red. Ini kalau merlok harga berapa? Harga merlok anakan tergantung kualitas. Tergantung warna. Betul, terendah itu terendah di 650. Nah, ke atas ada yang 1 juta, 1,2, 1,5 itu harga paut, harga anakan. Harga anakan. Tergantung. Karena nah ini menurut saya prospek juga buat teman-teman ke depan mau yang ada di Jakarta, Bandung atau manapun yang nonton video ini, kalau mau belajar ternak, ini menurut saya burung yang prospek ke depan. Kenapa? Nggak ada batasan harga. Jadi makin kayak pasaran. Betul, gitu. makin bagus kualitas akan makin dikejar orang. Harga pun karena nggak ada batasan, ya semau kita. Wah, ini kenari merlok itu nggak ada di obyok kan nih teman-teman. Nggak ada diomyokan, ya ada yang di peternak. Ada yang di peternak. Di peternak adanya. Obyokan wah. Buat teman-teman tuh yang mau cari red varian, kanari merlok, black red apapun, mendingan ke peternak. Jangan cari di omyokan karena setahu saya red varian itu nggak ada di omyokan. Berarti kalau udah ada kata orang-orang, oh di omyokan ada black red, itu bohong. Orang memanfaatkan situasi sebenarnya. Di Facebooknya juga ada ya kayak kenari merah Jakarta. Nah, kalau Jakarta ada Jakarta, kenari merah Jakarta, terus ada beberapa grup sih. Tangerang juga ada, kenari merah Tangerang ada, kenari merah Depok, Jabodetabek ada, gitu kan, banyak sih. Kalau kalian teman-teman yang mau masuk atau belajar di restoran, silakan masuk ke Facebooknya aja, Kenari Merah Jakarta. Kebetulan di sana adminnya saya, Om Ridwan dan yang lain-lain di sana juga ada empatan ini. Silakan kita belajar sama-sama di sana, kita maju sama-sama. Oke deh Om kalau gitu ya. Terima kasih atas penjelasannya, semua udah dikasih tahu kan di peternak ini gitu. Kalau gitu saya pamit ya Om ya. Terima kasih. Sama-sama ya. Buat teman-teman jangan lupa like, subscribe dan komen ya. Terima kasih. Bye bye.